memetakan tujuan berdasarkan kemampuan membacanya. Ya. Nah, jadi asesmen secara berkala perlu dilakukan oleh seluruh guru kelas ataupun guru mata pelajaran. Ya. Yang ketujuh, guru tidak perlu memodelkan ataupun mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Salah ya. Nah, jadi pemodelan ataupun pengajaran guru dalam kegiatan membaca sangat penting untuk membantu peserta didik. Jadi guru harus sebagai role model. Jadi guru harus sebagai contoh. Ya. Tidak hanya memerintahkan, tapi dia yang harus memulai terlebih dahulu ya. Contohkan perilaku aktif membaca. Nah, di siswa apakah membaca nyaring, apakah membaca dengan dalam hati ya. Nah, jadi kan ada berbagai macam cara membaca ya. Jangan hanya siswa dilepas begitu saja tanpa dikontrol oleh si guru tersebut. Kemudian yang 8, pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Melatih menggabungkan bunyi huruf. Tepat atau tepat? Ya tepat, karena kan membaca ini kan adalah menggabungkan ya bunyi beberapa huruf. Huruf B dengan U dibaca U ya, B dengan I baca B kan, nanti menggabungkan ya. Sebelum peserta didik mampu membaca untuk pemahaman ya, mereka terlebih dahulu harus mampu belajar membaca, media minimal ya. Nah, jadi Bapak Ibu kan, walaupun sekarang kalau saya di buku di buku kurikulum 2013, buku kurikulum Merdeka, ada nggak yang kita sama yang seperti kita dulu? Ada EJN media Bu? Nah, buku ini kan. Nah, kalau kita dulu lebih efektif, ya lebih efisien makanya. Nah, kalau sekarang kan tidak buku itu sudah cenderung bagi anak itu sudah bisa membaca. Nah, tapi walaupun bagaimana, Bapak Ibu tetap 3 itu harus dilalui ya di kelas awal ya. Nah, 3 itu kan sudah dari awal itu untuk minimal 3 bulan pertama di semester 1. 3 ini harus difokuskan supaya siswa kenal huruf, kenal angka, bisa membaca, minimal meja apapun ya. Nah, berarti di semester 2 mereka sudah lancar ya. Nah, jadi kalau konsep ini tadi ya, nah jadi ada beberapa peran guru yang dan peserta didik ya, yang dapat kita lihat bahwa pemodelan guru ini lebih besar ya. Nah, jadi guru harus menjadi contoh untuk di kegiatan literasi. Nah, mengajak siswa dengan berbagai cara mengakomodir ya keperluan dan kebutuhan siswa di dalam membaca baik di dalam kelas ataupun di luar kelas ya. Kemudian ada instruksi bersama, jadi instruksi guru lalu hal yang diperlukan ya, karena tanpa instruksi tentu siswa tidak tahu apa yang harus dilakukan ya. Kemudian praktek terbimbing, nah, jadi ada praktek yang dilakukan oleh dibimbing oleh guru ya, untuk mengarahkan siswa tadi. Kemudian praktek mandiri, nah ini peran guru untuk supaya siswa lebih efektif, lebih efisien di dalam membaca. Nah, kalau di peserta didiknya, nah ini terbalik ya. Yang lebih besar adalah mandiri ya. Anak-anak lebih praktis lebih mandiri, kemudian berkolaborasi, berkolaborasi bisa dengan temannya, bisa dengan dengan guru, ya. Kemudian, nah memberikan contoh atau yang melakukan adalah di pengajaran ya. Ini menurut dari dari model ya, konsep yang dilakukan oleh guru dan siswa. Nah, kalau kita lihat maka konsep literasi ya, yang pada dasarnya sebelumnya adalah masyarakat awal menganggap bahwa literasi hanya mencakup kegiatan membaca, faksi dan menuliskan rangkaian huruf dan kata semata. Ya. Ini kan persepsi yang sebelumnya ya. Nah, sekarang bahwa dapat dikaitkan bahwa literasi itu adalah rangkaian kompetensi untuk berpikir ya, tentang teks dan menghubungkan teks tersebut dengan diri, teks lain dan dunia yang lebih luas. Jadi artinya literasi ini tidak hanya seperti
kita baca dan sebagainya, tapi bagaimana anak itu bisa menghubungkan antara kalimat satu dengan yang lainnya yang lebih luas, ya, sehingga anak bisa memahami mana dan bacaan yang dibaca tadi, ya. Nah, ini intinya seperti itu, ya. Kemudian kompetensi dimulai dari rangkaian kegiatan yang berpikir, ya, bagi tentang teks dengan pendampingan guru. Jadi peran guru sangat diperlukan, ya. Kemudian guru perlu memiliki kompetensi literasi, ya. Guru juga harus memiliki kompetensi literasi. Kalau yang lalu kan Bapak Ibu, salah satu bentuk kompetensi literasi guru adalah menulis. Nah, kita pada saat akan mengusulkan pangkat dari 3B ke 3C kan sudah ada membuat, ya. Berapa Bu kalau sebelumnya? Ada PTK, ya Bapak Ibu, ya. Nah, minimal ada laporan pengembangan diri, kan itu kan dibuat ditulis, ya Bapak Ibu, kan laporannya kan. Nah, ini salah satu bentuk kompetensi guru, ya. Nah, dari 3C ke 3D. Nah, lebih besar lagi strategi PTK yang dibuat, ya. Ada kayak yang sudah ada untuk PTK kemarin Bu? Pernah kayak? Ada kan Bapak Ibu? Nah, dulu. Nah, kalau sekarang kan kita mengusulkan pangkat tidak lagi menggunakan akademia Vicky, ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu, jadi sudah dipermudah. Dulu naik pangkat dalam 1 tahun 2 kali, ya Pak Sonya. Nah, bulan April dan bulan Oktober. Sekarang 6 kali tahun. Sudah. Nah, bulan genap, ya. Bulan Februari, April, kemudian bulan Juni, Agustus dan Oktober dan Desember. Jadi 6 kali kesempatan kita, ya. Dan tidak perlu membuat karya ini. Artinya bukan guru tidak boleh menulis lagi, silakan. Kalau Bapak Ibu yang pernah ikut wisata literasi, nah, kembangkan terus untuk menulis bukunya. Ada kayak yang menulis buku kemarin itu Bu? Yang wisata literasi ada. Nah, kalau ada silakan dibuat bukunya terus, ya. Nah, itu buku itu bukan hanya untuk kenaik pangkat aja, ya, tapi sebagai pengembangan ataupun menyalurkan kemampuan literasi guru, ya. Jadi kenaik pangkat silakan Bapak Ibu turunkan, ya. Yang penting sekarang pangkatnya sudah ada pangkat konversi. Tidak ada ya Bapak Ibu? Tidak ada kan? Nah, silakan turunkan, ya. Kan pertama yang literasi dulu yang diambil dari disepakati. Nah, kemudian nanti baru ada pangkat konversi, ya. Nanti Pak Santri, ya. Ini belum dapat giliran, ya Pak, ya? Sudah. Nah, sudah ada yang mengusulkan tadi Bu, yang bulan April itu ada ya? Ada. Nah, bulan April ini 2024, ya. Nah, mudah-mudahan kalau yang ada, ya, di 2024 ini udah April udah tutup, ya. Nah, tinggal untuk bulan Juni, ya, silakan. Nah, jadi saya pun musuh pangkat ya kalau udah. Nah, musuh pangkat juga April itu alhamdulillah udah lolos, ya. Nah, kalau lihat di datanya sih udah tinggal nunggu praktek, ya. Nah, kalau nunggu praktek berarti udah tinggal nunggu SK turun, nah, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau lolos, ya, 4C, ya. Nah, udah April Pak Ustaz. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Ustaz bisa nyusul juga, ya. Nah, bisa nyusul, ya. Nah, itu silahkan Bapak Ibu nanti musuh pangkatnya, ya. Pakai kirim yang syarat-syaratnya melalui, ya, kita pakai online semuanya Bapak Ibu. Tidak ada berkas, ya. Tidak ada berkas yang manualnya. Kemarin kami Pak Agus, saya yang namanya, kemudian Pak Haji Duman, ya. Nah, jadi semua diupload di link tersebut. Sudah, tinggal mengikuti proses bagaimana, ya. Dijelaskan, oh ini sudah upload, ini sudah diproses. Nah, ini yang merah itu artinya tidak memenuhi syarat. Berarti harus muncul ke bulan berikutnya lagi, bulan berikutnya, ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu. Nah, bagi yang unsur pangkat yang naik jabatan, misalnya dari guru pertama, ya, guru pertama ke guru muda ke median, nah itu harus uji kompetensi. Ini sudah mulai ada, kan silakan dibuka ya di tim PKB-nya. Ada jadwalnya, ada kalau Bapak Ibu sudah melakukan persyaratan
lapor ke Dinas Pendidikan Pakistan ya, untuk uji kompetensi. Uji kompetensi ini ya kita mengerjakan soal-soal ya, soal baik tentang 4 kompetensi guru ya harus dikuasai. Ukur itu kita kalau si PKB ibu dari sini nanti ada yang dia unsurnya. Dibuka di PKB nanti ada kalau udah cukup nanti ada tempat dipanggil ya. Dipanggil tanggal sekian untuk uji kom. Tapi sebetulnya harus lapor ke Pakistan di TK ya. Jadi kalau memang bapak ibu nilainya sudah bisa yang kira-kira jabatan menikah dari 3B ke 3C ya. 3D ke 4A itu harus uji kompetensi wajib ya, wajib itu bapak ibu. Jadi setelah sertifikat uji ukurnya muncul barulah bisa diajukan ke pangkatnya ya. Dan nilai juga harus cukup, harus ada ya, kalau sesuai. Nah uji kompetensi ini tidak setiap bulan bapak ibu. Itu kalau tidak salah ya, kalau tidak salah saya itu setahun hanya 2 kali kalau tidak salah. Mudah-mudahan nanti bisa ada informasi baru ya. Nah itu uji kompetensinya. Jadi yang untuk jenjang jabatan fungsional ya, fungsional tertentu kita ini termasuk fungsional tertentu ya, guru ya, pengawas itu termasuk jabatan fungsional tertentu. Nah, guru harus menguatkan cakapan literasi melalui proses pembelajaran ya. Jadi dalam pembelajaran makanya membaca 15 menit sebelum pelajaran itu wajib Bapak Ibu ya. Minimal 10 menit. Yang dibaca ya Ibu variasikan aja, bisa misalnya membaca ayat suci Al-Quran itu termasuk literasi ya bagus ya. Bisa membaca, ya mungkin jangan buku teks. Kalau buku teks itu kan buku pelajaran itu sudah pasti akan dibacanya kan, akan dipelajarinya. Kalau bisa ada buku-buku yang lain, buku cerita, buku apa yang menarik bagi siswa. Dan perlu lama-lama, hanya cukup 10 menit, masih rutin. Ini dalam rangka untuk mempercepat proses kemampuan literasi di siswa. Ada yang berbeda ya, kalau ada upacara, materi siswa kadang-kadang bacanya, baca teks pembukaan ya. Itu yang ditulisnya di atas, mengibatnya di bawah ya. Nah, kadang-kadang nggak nyambung kan. Nah ini salah satu bahwa siswa saja masih literasinya masih rendah. Maka tidak salah karena guru di SMP ngadu SD itu pertama tadi ini bayar siswa tidak bisa pakai. Nah ada yang seperti itu ya. Pernah saya presentasi di Mekayang kan, nah guru SMP-nya dulu, kalau itu presentasi di SMP. Bahwa yang masuk lulusan SD ini banyak pak berdasarkan SMP pun tidak bisa bang. Masih bayangkan dari SMP tidak seperti gimana SD. Tidak harus untuk lanjutnya kan Bapak Ibu. Nah mau guru SMP lah yang bimbingnya dari apa? Baca, dari baca. Jadi jangan kita itu jadi sasaran kesalahan bagi guru-guru yang atas ya SMP kan. Kalau kita dari awal dari dasar itu kita untuk melatih suatu membaca. Apalagi sekarang dari PAUD kan, PAUD TK tidak wajib siswanya untuk diajarkan membaca. Berapa lagi sudah 10 tahun kedua ya. Nah jadi kalau kita diatur aja. Ya, diatur supaya nanti siswa kita bisa lancar dan pasti dalam membaca. Nah, ini literasi ya, literasi pengertian literasi. Jadi literasi adalah kompetensi peserta didik dalam memahami, ya, menggunakan, jadi memahami apa dibacanya, menggunakan, ya, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Nah ini pengertian literasinya ya. Tapi pada dasarnya kalau kita buka dari pendapat ahli yang lainnya mempunyai pendapat yang berbeda, tidak yang sama. Tapi intinya adalah ya sesuatu kemampuan aksaranya yang lebih bagus, kemudian dia bisa menerjemahkan, memahami konteks bacaan yang dibacanya tadi. Ya, ini terkait literasi. Maka kalau Bapak Ibu melihat ya contoh soal di ANBK, pernah Bapak Ibu ya? Nah, mungkin kita pun ngeluh Bapak Ibu ya. Soalnya panjang.
Nah ini kan salah satu ukuran bahwa harus kita kuatkan ya pemahaman siswa tentang baca dan sebagainya. Makanya kalau memberikan soal kepada siswa, nah ikutlah salah satu contoh atau bentuk soal yang sudah di seperti asesmen nasional itu. Ya. Supaya anak kita mengikuti ya asesmen sesuai dengan harapan kita ya. Makanya ada juga kadang-kadang gurunya, nah ikut nyimpen perhatikannya di dalam asesmen. Ada Bapak Ibu ya, nah kadang tidak boleh ya, tidak boleh biarkan itu sendiri. Guru yang perhatikannya itu dia apa? Soal mengarahkan, ada itu kita buat sendiri. Ya. Nah, jadi untuk yang supaya kita lebih memahami atau sama proses kita tentang literasi, maka bahwa literasi adalah kompetensi seseorang untuk berpikir tentang berbagai teks dalam kehidupan sehingga ia mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat dan warga dunia. Ya. Kemudian berikutnya penumbuhan lingkungan belajar yang kaya literasi merupakan pendukung penting pembelajaran yang memakan kecakapan literasi peserta didik. Nah, jadi lingkungan belajar siswa di dalam maupun di luar kelas ya, itu harus ya diperbanyaklah konsep literasinya. Tulisan-tulisan apa adalah tulisan Bapak Ibu ya. Nah, tulisan-tulisan yang intinya siswa apabila masuk ke lingkungan sekolah, masuk ke dalam kelasnya bisa membaca ya, apa yang ada di kelas tersebut. Nah, ini yang perlu digerakkan nantinya ya. Kelas literasi ya, ini seperti ini. Ada sudut bacanya, ada foto bacanya. Nanti kita lihatkan, nanti kita sama-sama lah ya. Kita lihat terus. Nah, jadi sekolah harus punya program ya, program literasi. Kalau di akreditasi sekolah, nah itu ada apa program literasi yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan. Ada di poin nomor 14 kan di ISP itu. Nah, misalnya ada program sudut baca, ada sudut baca di luar kelas, kemudian ada pemberian nama-nama pada tanaman ya. Nah, itu satu program yang dibuat oleh sekolah untuk peningkatan literasi. Dalam literasi ini ada poin tersendiri. Ini tahun ini ada festival Pak Ustaz yang masuk tanggal. Ada di situ ada. Yang ke sekolah yang di sebelumnya yang belum. Nah, ya. Jadi untuk akreditasi Bapak Ibu ini kami kemarin ada webinarnya dengan PDF ya. Untuk akreditasi untuk tahap 1 kemungkinan bulan Mei. Tahap 1. Ada yang nanti kan udah dibagian ya Pak. Mungkin bulan Mei. Nah kan itu bulan April Mei ini kan ya awal bulan April. Akhir Mei awal bulan Mei. Nah itu asesmennya sedang dilatih oleh Ban ya. Ban PDM ya. Nah, nanti setelah itu barulah turun ke sekolah-sekolah tataran sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan ya. Nah, jadi siapa aja nanti Bapak Ibu terkait dengan aktivitas ini 4 komponen tadi yang mutu lulusan, mutu guru, proses pembelajaran dan manajemen sekolah ya. Nah, tapi dengan ada komponen lagi karena sekarang ADP itu tidak hanya harus di SD atau SD, sekarang sudah bergabung ya. Nah, jadi nanti ada instrumen baru nanti kita tunggu aja kalau sedang dibagikan. Nah, tapi yang sudah berjalan sudah penampingan, kan? Nah, silakan aja sementara dilakukan. Sambil menunggu nanti instrumen yang terbarunya ya. Jadi 4 komponen yang ada belum disiapkan ya. Nah, kepala sekolah adalah manajemen sekolahnya ya Pak ya. Silakan nanti ya menjadi masalah kemungkinan ya kalau kemarin juga kalau ibu berpikir berpakaian pun akreditasi Bu. Nah berpakaian pun
Mei ya. Nanti mudah ya setelah puasa lah, mudah-mudahan ya, kita tidak tahu juga kan. Kalau puasa kita tahu gimana menyiapkan yang kita makan aja sebagai itu. Buka bersama itu kan, boleh. Itu bulan Mei ya, kalau bulan Mei. Kalau ada bulan Mei yang sampaikan. Nah, buku yang tersedia di sekolah juga harus bervariasi koleksi bukunya. Nah, makanya di dalam pustaka Bapak Ibu kan ada berapa persen untuk yang pengembangan perpustakaan ya. Nah, silakan kalau yang perlu buku yang buku untuk baca siswa silakan dibeli Bapak Ibu, boleh. Ya. Kalau memang di poste itu bisa masuk, anggaplah buku yang untuk buku teks buku teks yang terkait dengan buku baca siswa. Ya. Kenapa ya? Kalau buku siswa yang sudah dibaca itu oleh yang dibaca kan hanya bosan Bapak Ibu. Nah, dia juga pengembangan buku-buku yang lainnya. Nah, kemudian guru ya, guru perlu menciptakan lingkungan yang menumbuhkan minat baca. Makanya kalau kelas yang diatur ya sedemikian rupa, ada sudut bacanya, ada penempatan buku yang betul ya. Nah, bagaimana kita lihat penempatan bukunya supaya siswa lebih tertarik untuk membaca di dalam kelas. Tapi kalau kelas yang sudut bacanya kotor, bukunya berantakan, akhirnya siswa kita berperan dari itu lemah kok maksudnya. Apa itu siswa? Ya? Nah, jadi peran guru ini untuk menciptakan lingkungan yang menumbuhkan minat baca. Nah, kemarin Pak Ruslan mungkin ikut kali yang Sherman perlu tayang ya. Nah, kemudian tadi disampaikan nah, ini contoh Bapak Ibu. Ya, terkait ada pelajaran di kelasnya, ada di kelasnya ya. Nah, tinggal masing-masing guru lah untuk mengembangkannya, mengajak siswa, kemudian mengajak orang tua siswa. Tentukan yang namanya paguyuban kelas. Ya. Orang tua diajak terlibat. Ya. Nah, diajak terlibat untuk menghias kelasnya. Ya. Kemudian, ini kita lihat mengapa perlu ilustrasi. Saya Bapak Ibu, dulu Bapak Ibu ya. Izin dulu Abdul. Diizinkan. Nah, mengapa perlu memiliki kompetensi? Karena guru ini kan adalah selaku model, figur, contoh, role modelnya siswa. Untuk menggerakkan maka dia harus memberikan contoh tentang bagaimana untuk membaca. Bagaimana membaca yang mengarahkan siswa membaca yang baik yang benar. Nah, apa buku-buku yang boleh bagi siswa dan tidak boleh. Nah, maka guru harus menjelaskan juga dan mencontohkan perilaku kesenangan terhadap kegiatan literasi. Kalau gurunya banyak perempuan biasanya kan masuk bagus ya. Nah, kelasnya dihiasin seperti di belakang kan ada. Nah, tinggal dikembangkan lagi bagaimana. Ya mungkin teknik penganggaran bisa dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Kalau bisa melibatkan orang tua siswa, lebih baik lagi. Ya. Kalau misalkan ada sekolah yang sudah melibatkan orang tua, artinya orang tua yang mengajak, menggambar dalam kelas anaknya. Yang penting aja orang tua sampaikan. Dari sekian orang tua memang tidak 100% Bapak Ibu. Yang sudah gampang kita dapat lapangan langsung jadi. Nah, mungkin ada 1-2 orang yang bisa menjadi pengantiknya nanti yang ada juga akan mengikut ya. Tapi kalau sudah kita buktikan, Bapak Ibu buktikan dengan pertumbuhan sudah kelasnya, insya Allah pasti orang tua akan mendukung ya. Nah kemudian guru akan mengembangkan profesionalismenya tadi ya. Nah, mulai baca menulis bisa membuat buku, bisa membuat PTK. Jadi kalau Bapak Ibu punya buku, membuat menulis buku, nah lihat kepada siswa tunjukkan, yo, nah Bapak buat bikin buku, itu judulnya. Ceritanya tentang itu, silahkan dibaca. Kalau memang ayah kita punya lebih berbuku, silahkan titikkan di perpustakaan. Kan kalau bisa coba dulu Bapak buku yang nulisnya apa itu, itu. Jadi kan ada kebanggaan siswa dan kebanggaan kita sebagai guru kan. Kita ada memberikan contoh.
buat PTK, ya kan? Nah, itu salah satu contoh yang bisa dibaca oleh siswa. Ya. Jadi PTK bukan hanya untuk orang guru aja, tapi untuk siswa boleh membacanya, asalkan ditempatkan di perpustakaan. Ya. Nah, ini adalah profesionalismenya yang harus ditunjukkan di literasi. Ya. Nah, nih kita lihat Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, nah, jika kelas kondisinya seperti gambar berikut, bagaimana peserta didiknya, perasaannya? Bahagia, ya. Gembira. Kalau kita pun melihatnya, oke, boleh. Nah, mau kan kelas seperti itu, Bu? Jika ngomongnya sekolah, gimana caranya? Nah, sampaikan ya. Ini semuanya bukan pekerjaan guru, tapi di siswa juga. Kan ada pembelajaran kelima dikaitkan ya. Kemudian SPDP, kalau yang masih ikut SPDP ya. Nah, bisa pembelajaran kelasnya diarahkan untuk membuat ya. Berikan tugas kepada siswa. Nah, hasil nanti bisa jadikan pajangan di dalam kelasnya. Nah, kalau kan seperti ini ya, saya yakin kita pun mungkin betah di dalam kelas tersebut. Karena kelasnya adalah rumah kedua bagi siswa dan kita ya. Karena kalau waktu kita berada di sekolah ya. Nah, apalagi kalau itu ada full day. Jadi kita full day Bapak Ibu. 5 hari sekolah ya. 5 hari sekolah ya, sampai Jumat. Nah, tapi dari itu ada 3 Bapak Ibu. Kalau kami laksanakan. Nah, sekali lagi. Nah, ini kalau menurut Bapak Ibu, apakah perusahaan ini dapat menumbuhkan minat baca? Nah, kurang ya. Ada minat mesti cenderung lebih rendah ya. Kenapa? Karena kondisi kelasnya ya, kondisi ruang perpustakaannya berantakan. Isi juga alat olahraganya, ada terlihat. Isi juga bangku sekolahnya. Ya. Nah, jadi salah. Ada ya, waktu saya akreditasi bukunya berantakan. Kalau saya lihat kan Bapak Ibu pun sedih melihatnya. Ada yang banyak ya. Padahal sekolah itu bukunya penuh Bapak Ibu, tapi tidak disimpan ya, dan juga di tempatnya diletakkannya di lantai tempat. Jadi hanya di sini. Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu mengelola ya, mengatur ruangan perpustakaan? Makanya sekolah perlu tenaga perpustakaan. Ya, kalau memang ada anggaran silakan. Tenaga perpustakaan itu dianggap khusus. Jangan guru yang diberi juga tambahan. Ya. Karena guru pun sedang tugasnya kan. Nah, sudah banyak. Belum lagi pengembangan kompetensi. Sudah Bapak Ibu pengembangan kompetensinya. 32 poin. Berapa belum? Sudah. Nah, ya. Nah, kita observasi ke sekolah ya. Tapi aman, karena yang nilai bukan pengawas, tapi kepala sekolah. Nah, yang penting agak sulit supaya dia perilaku kerja, ya. Ada 7 indikator itu harus betul dilaksanakan, ya. Nah, guru loyal nggak guru tuh, kan loyalitas. Nah, loyalitasnya artinya apa? Nah, kalau dia konsultasi dengan kepala sekolah, bawa APK di kepala sekolah, bawa keselamatan baik, kan loyal nih. Jangan ya, kalau seperti ya, ada panutan bawa KP berpesan nih. Nah, ya. Nah, jadi indikator yang ketujuh yang harus memang ekspektasinya minimal baik, ya. Ekspektasinya minimal baik. Kalau Bapak Ibu mau naik pangkat. Kalau nanti pakai pangkat lagi, minta ada kepala ekspektasinya sangat baik. Nah, ya. Mau sangat baik, kita harus menerima Bapak Ibu. Kalau baik, ya 4 sampai tergantung 5 tahun. Ya, 4 setengah lah, 4 sampai 5 setengah. Saya di kami sih dah. di kami makan. Kalau sangat baik dari sekarang, Bapak Ibu komitmennya. Tergantung tebal tipis. Datang jam 6.30, balik jam 3 sampai jam 1:30. Ada sholat di sholat dengan baik ya. Administrasinya lengkap ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ya.
Ini terkait dengan kerangka teks ya, teks multimodal ya, multimodal cara kerja. Nah ini, kalau Bapak Ibu lihat sini ada apa aja yang Bapak Ibu baca ini? Ada infografis, ada poster, kan pernah pakai dengannya kan? Ada brosur. Nah kalau ada kalau kita nak punya kendaraan, kita pernah beli kendaraan kan? Biasanya menawarkan VIP. Apa namanya kan brosur bukan ya? Nah, ada yang datang ke sekolah menawarkan apa? Panci yang bisa bunyi suara pada masuk koran. Ada yang brosurnya ya. Nah ini adalah yang aspek modal yang semuanya ini dapat dijadikan peningkatan literasi bagi siswa. Ya. Nah teks modal ini nantinya ya bisa menambah wawasan. Jadi kan teks modal ini adalah tidak hanya berupa tulisan, bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk suara, bisa berbentuk video atau film. Nah, kalau film mungkin banyak kita lihat Bapak Ibu ya. Film yang lebih besar ya, karena memang ini banyak digemari ya oleh siswa, oleh kita juga, mungkin oleh orang dewasa maupun orang-orang tua yang lainnya ya. Nah, ada buku, ada iklan. Nah ini adalah semua teks modal yang dekat dengan lingkungan siswa, yang sewaktu-waktu bisa dipakai atau digunakan oleh siswa kita. Nah, teks multimodal adalah teks yang disajikan melalui perpaduan antara teks visual, ya, gambar, ya. Nah, ada lisannya, ya. Artinya ada suara, ya, secara lisan. Kemudian ada linguistiknya, ya. Nah, kemudian ada gestur, ada ya, gerakannya, ya. Ini yang lebih kompleks ya. Nah, ini yang namanya teks multimodal. Artinya teks yang disajikan dalam bentuk berbagai moda. Moda ini kan adalah sarana, Bapak ya. Moda transportasi ya. Nah, jadi tidak hanya tulisan saja. Jadi lebih kompleks, lebih lengkap ya. Multimodal, banyak. Nah, banyak modal lah maksudnya kan. Banyak sumber banyak yang bisa dipadukan menjadi satu kesatuan. Nah, apa saja contohnya? Nanti kita lihat ya. Nah, ini teks multimodal itu ya ada dalam bentuk visual ya. Nah, visual ini kan ada warnanya, ada tata letaknya, ada gaya tampilan, ukuran dan perspektifnya. Kemudian ada yang berbentuk spasialnya, yaitu pengaturan tata letak, tata letak ruang, organisasi barang, kedekatan manusia dan benda ya. Kemudian ada yang gestural ya, ekspresi wajah, gestur tangan, bahasa tubuh, interaksi antar manusia. Kemudian ada linguistik, pilihan kata ya, pragma, frase, rekoreksi. Kemudian ada auralnya, musik, dan ada volume suara. Ini yang dikatakan teks multimodal ini semuanya menjadi satu kesatuan ya. Ini yang namanya teks multimodal. Nah, nanti sekolah bisa membuat ini teks multimodal dalam bentuk ya, tertulis ya. Kalau Anda pakai selengkapnya jadi satu dalam bentuk yang video dan sebagainya ya. Nah, teks multimodal adalah teks yang dekat dengan kehidupan siswa saat ini, yaitu yang biasa mereka lihat, dengar dan akses atau gunakan. Terkait dengan digital kan, dalam penggunaan HP. Nah, itu banyak teks multimodal yang siswa kita langsung berhadapan ya dengan sumbernya, dan dengan suaranya ada ya, iklan-iklan itu kan ya. Nah, kemudian ada penawaran tadi kan, mereka kadang-kadang anak-anak kita tuh lebih pandai belanja ya. Nah, mungkin anak saya pun jadi terkait Bapak Ibu, mereka lebih senang ataupun sudah pandai belanja ya Shopee. Ini ibu pun ada belanja Shopee Bu. Nah, ya. Itu salah satu sarana juga teks multimodal yang bisa ya, anak-anak bisa gunakan. Ya.
banyak penawaran barang di dalam HP ya. Nah, itu lebih kepada visualnya, ada contoh barangnya ya. Tapi anak sekarang memang lebih cenderung ya, seperti hal tersebut ya. Kemudian teknik multimodal dapat berasal dari lingkungan sekolah ya, rumah dan masyarakat tempat tinggal ya. Penggunaan teknik multimodal yang dekat dengan siswa akan memudahkan mereka memahami materi pelajaran. Nah, jadi contohnya Bapak Ibu kan menjelaskan pembelajaran IPA ya, IPAS ya, perkara IPAS. Nah, tentang peta. Apa teknik multimodal yang Bapak Ibu siapkan? Tentang pembelajaran mengenal wilayah ya. Misalnya Kalimantan itu harus ada map-nya ataupun peta kan. Nah, kalau peta yang secara satu dimensi kan. Nah, kalau itu menggunakan pakai apa? HP. Ya, mulai Google Map ini kan salah satu teknik modal yang mungkin sudah bisa digunakan oleh siswa. Nah, kita nak menuju satu tempat, nggak tahu tempat orang di mana, tinggal kirimkan. Screenshotnya aja ada lokasi. Nah, rumah penata baik. Nah, ini salah satu multimodal, teknik multimodal yang bisa dimanfaatkan ya. Tidak hanya kita tapi oleh siswa. Inilah yang perlu kita perkenalkan nantinya kepada peserta didik. Kemudian yang dekat dengan kita memperdalam materi pelajaran yang diterimanya. Kemudian bahan teknik multimodal membiasakan siswa untuk menggunakan bentuk informasi yang beragam dan menghasilkan informasi yang baru. Nah, jadi kombinasi ya, dikombinasikan. Dengan menyimak, membaca dan memirsa teks multimodal, siswa akan terbiasa berpikir kritis cara menanggapi, menganalisis dan merevisi materi di dalam teks tersebut. Nah, jadi dia bisa kalau dia sudah literasinya sudah bagus, membaca tulisan yang beberapa kata itu bisa memahami itu menawarkan AP, itu untuk AP. Jadi pemikiran siswa sudah berjalan dengan melihat teks multimodal yang ada di sekitar lingkungan sekolah, lingkungan rumahnya. Nah, apalagi tadi sebelumnya kita kan pada saat pemilu kan banyak alat-alat seragam, ya, banyak alat-alat tulisan yang mempromosikan. Ya. Nah, ini salah satu multimodal dalam rangka pemilu kan. Ya, itu salah satu yang bisa dipahami atau dipelajari oleh siswa kita. Nah, ini contoh multimodal ya. Nah, ada dengan gerakan tangan, foto tangan ya, isyarat tangan itu juga termasuk teks multimodal. Nah, apalagi kalau bahasa isyarat ya Bapak Ibu ya. Nah, bagi siswa yang tidak bisa mendengar tunarungu, nah, mereka belajar bahasa isyarat. Kemudian ada peta ya. Nah, kemudian ada gambar, ada tubuh ya, monumen misalnya. Ya. Kemudian ada, ini bisa baliho, ya, bisa poster, ya. Nah, ini termasuk multimodal yang ada di sekitar kita, ya, di sekitar siswa ataupun bahkan di sekolah. Nah, ini ada contoh seperti bukan teks multimodal yang dapat Bapak Ibu lihat, ya. Silakan menggunakan HP-nya. Nah, silakan Bapak Ibu. Mau cari informasi apa, tentang apa ya? Ini teks multimodal yang ada gesturalnya, ada linguistiknya, ada spasialnya, silakan ya. Ini yang terlengkap. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, bukan di namanya diarahkan ke barcode yang ada, ke ekornya. Ada lagu daerah, ada lagu nasional, ada film animasi, ada buku audio, ada peta digital, ada video budaya daerah, animasi ya. Kemudian ada buku non-teks, ada buku teks kurikulum 13, ada buku teks kurikulum merdeka. Silakan. Nah, pilih salah satu ya, boleh ya. Yang mana kita ingin buka ya di teks multimodal yang lengkap dengan seperti contoh tadi ya, ada linguistik spasialnya ya. Bisa
Bisa bisa buka kan? Bisa ya. Nah begitu juga kalau Bapak Ibu misalkan memberi tugas kepada siswa, ada buku katakanlah buku Intan Sariwara. Nah di belakang buku itu kan ada barcode-nya kan. Nah itu bisa di store dipakai HP, itu nanti bisa muncul ya tulisan apa yang kita ingin terkait dengan buku tersebut tadi, apakah soalnya atau apa ya, itu bisa muncul ya. Kalau mau Bapak Ibu tidak atau buku yang kurang ataupun ingin menggali lebih dalam tentang buku itu, baru lagi barcode-nya tersebut akan muncul isi buku tersebut ya. Nah ini contoh sumber terbuka teks multimodal yang ada ya, yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran ya. Dia bukan setiap hari, bisa sesekali siswa kita yang diajak untuk bermain ya dengan teks multimodal ini supaya siswa kita lebih kreatif ya. Nah, mereka lebih paham dan lebih memudahkan untuk mempelajari hal-hal yang mungkin mereka belum tahu ya. Nah kemudian memilih teks multimodal itu ada pendapat ya. Nah ini dari James Peterson yang mengatakan tidak ada anak yang tidak suka membaca. Yang ada adalah anak-anak yang suka membaca dan anak-anak yang membaca buku yang salah. Nah ini harus kita wanti-wanti jangan sampai anak-anak kita itu membaca buku yang salah. Apalagi buku-buku yang novel, ada lagi buku apa tuh ya? Artinya anak itu udah usianya masih muda, tapi pemikirannya sudah dewasa dan berarti ya tanda kutip ya. Dewasa artinya terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Nah, ini perlu peran guru. Jadi bagaimana guru itu mengarahkan ya, mengarahkan anak-anaknya supaya nanti bisa lebih arif dan lebih efektif dan efektif dalam memasarkan buku-buku yang ada di sekolah. Nah, kalau yang sudah Bapak Ibu lakukan, bagaimana mempertimbangkan ya untuk memilih buku yang sesuai? Apa yang perlu dipertimbangkan? Apa? Pak Miri? Tingkat kelasnya, apalagi? Konten bacanya ya, yang perlu diperhatikan ya, ada tingkat kelas konten bacanya. Kemudian apa lagi bisa dilanjutkan? Kalau gambarnya bagaimana ya Bapak Ibu? Nah gambar boleh juga ya. Nah kalau sekarang tuh bukan aja anak-anak, itu pun kalau lihat gambar pornografi tidak boleh. Nah itu pun lebar, apa? Nah, jadi hal sekarang ini apalagi di HP ya, di HP itu Bapak Ibu mungkin kalau tidak ada ada sensor kan apa ini Pak kan bisa diblokir ya gambar-gambar tertentu. Nah mereka HP anak kita, nah itu udah masuknya konten porno ya. Nah itu harus secepatnya dihilangkan ya, jangan sampai nanti ya anak kita bisa turun ke situ ya, karena banyak hal yang ya, mereka tadi usia masih muda tapi pemikiran dan perilakunya seperti orang dewasa ya. Ya, jadi cek konten gambar tadi, kemudian jenjangnya, kelasnya. Nah ini ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih buku. Yang prinsip satu ya, sesuai dengan minat peserta didik. Nah, jadi minatnya, nah kita tidak bisa memaksakan, oh baca buku itu, begitu, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi biarkan mereka memilih, mencari sesuai dengan apa yang diinginkannya ya. Nah, lalu kita menarik ya sesuai dengan usia siswa ya. Nah, tentang si bola misalkan ya. Nah, tentang cerita-cerita yang ada di di satu tempat ataupun di desa kita ataupun di berdasarkan Islaminya ya. Bisa ya. Nah, kemudian sesuai dengan konteks sosial budaya ya. Nah, budaya kita misalnya budaya ketimuran ya, kemudian apa bedanya dengan budaya-budaya lainnya ya. Kemudian ilustrasi yang menarik, nah artinya tampilan dari gambar itu ya. Nah ini ada saya bawakan contoh ya, contoh buku mungkin Bapak Ibu yang
mendapat baca buku ada. Nah ini buku bantuan buku bermutu ya dari kementerian. Nah, jadi salah satunya tadi gambarnya ya menarik ya. Mungkin bagi bapak ibu menarik mungkin ya. Nah bagi ibu tapi kalau sesuatu menarik ya sesuai dengan usianya. Nah kalau ini kan level 1 ini untuk anak kelas berapa? Nah kelas rendah kan. Nah, jadi buku seperti inilah yang harus dikemas oleh penerbit buku supaya nanti kalau bapak ibu ingin beli buku sebagai level yang kalau kelas buku ini jangan disimpan di kelas 6 ya, masih tinggi. Kenapa? Karena tidak jenjangnya sudah lewat ya, karena sudah kelas ini kelas 1 atau kelas 2. Nah, kemudian tulisannya harus ya bisa terbaca ya. Jumlah katanya tidak harus penuh ya. Kalau kita lihat ya. Nah, ini kan kalimat atau kata-katanya hanya berapa? Berapa itu kan ya? Apa yang difokuskan? Gambarnya. Nah, buku-buku inilah nanti yang harus bapak ibu simpan di sudut baca kelas. Ya. Nah, simpan di sudut baca kelas, termasuk simpan ini. Jadi biar nanti mereka informasinya pada saat jam istirahat ataupun di perpustakaan kalau memang bukunya terbatas. Ya. Nah, kalau di sudut baca kelas cukup hanya beberapa buku 5 sampai 10 ya. Mereka nanti bisa bergiliran karena nanti jarang mereka yang bacanya serempak kalau waktu istirahat. Nah, apalagi kalau mereka mau jalan dan sebagainya hanya 1 orang ya. Tapi bapak ibu sudah menyiapkan bukunya ya. Nah ini level 1, kemudian level 3 ya. Nah level 3 ini udah ada sedikit beda ya untuk yang kelas 4 ya. Kelas 5 bisa ya. Nah ini ya. Tulisannya gimana? Sama ada yang level 1? Beda ya. Nah, jelas kalimat kata-kata lebih banyak ya. Walaupun gambarnya masih ada juga gambarnya menarik, tapi kalimatnya jumlahnya lebih besar, lebih banyak. Ini level-level buku ya. Jadi bapak ibu nanti silakan ya untuk mengemasnya pengalaman sekolah. Kemudian kita menjadi hidup untuk siswa melalui alur dan gambar yang menarik ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Kemudian membawa kesenangan siswa dan melibatkan serta menginspirasi siswa ya. Ini yang perlu diperhatikan dalam memilih buku bagi peserta didik untuk mengajarnya. Kemudian buku juga harus jenjangnya ya. Ada C, ada B1 sampai B3, ada A yang ini kan ini artinya pembaca pemula ya, satu tadi. Satu 2. Nah, B ini bisa kelas 3, kelas 4 ya, B ini ada kelas 5, 6 ataupun SMP ya. Jadi ada perjenjangannya ya. Nah, untuk menempatkan buku, menempatkan buku ini seperti apa? Kalau menurut Bapak Ibu, ini mudah nggak siswa mencari buku yang diperlukannya, yang diinginkannya? Sayang lah. Mudah atau susah? Susah. Kalau didirikan mudah ya. Yo yang mudah ya. Kalau dipakai Kalau seperti ini, buku yang diinginkan siswa untuk harganya ya akan lebih susah karena perlu waktu ya. Nah, bagaimana kita menata buku yang baik itu tadi? Perpustakaan. pakai tipak kan. Disuruh tulisan Tulisannya di depan. tulisan di depan ya. Kalau ada disusun atau yang lainnya ada yang lain caranya? Berjenjang, Pak. Dikelompokkan. Nah, itu Berjenjang. bagian tulisannya judulnya di depan apa? Samping ya. Jadi ya. Ada yang dari buku mengatakan apa? Pinjam kelas. Dikelompokkan. Caranya? Nah, jadi sesuaikan juga dengan jenjang siswa. Kalau isi buku yang tepat yang beratur seperti apa nanti kita lihat ya. Nah, ini dari kan masukan dari bapak ibu sekalian ya. Nah kalau seperti ini masih agak sulit karena memang
perlu waktu untuk Pinjam ruangan mencarinya. situ aja. Yang ada di belakang. Ya di belakang. Ruangan sih. Di belakang. Itu di situ. Di depan. Wih, Terima kasih Pak. kecepatan. Sama-sama. Ya, kasih. Jalan lagi. Barang terlintas. Lanjut, jam 11 lewat. Ah, ngeheng anaknya. Pinter. Ikutin ya. Nggak mau dia balik ke Derby. Dan anak saya terima kasih kok ya. Sengaja kali di setel Ini dia saluran mungkin di status ya. Cuman nggak tahu deh. Dewe cuma admin karena industri apa namanya? Nah ini ya, untuk menemukan bukunya memang ada sedikit memerlukan waktu ya. Cara untuk menemukan buku adalah membeli buku secara berjenjang ya. Nah, tadi ada levelnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau dia langsung di kelas itu adalah mudah, satu per dua. Tapi kalau tidak ada buku yang kurang, hanya ada di perpustakaan, maka berdasarkan jenjangnya ya, level A, level B, C1, C2 ya. Kemudian kenali sesuai jenjang membaca siswa dengan aturan 5 jari. Nah, bagaimana siswa yang kita ketahui belum semuanya sama kemampuan membacanya. Nah, ini dapat kita kenali dengan cara dengan 5 jari namanya ya. Pak, harus ada di dalam grup bacaan. Nah ini beberapa contoh untuk mengembangkan guru baca dan guru baca. Nah ini di sekolah dapat ikut seperti ini Bapak Ibu. Kemarin di waktu yang 2023 di Kecamatan Jawa ya ada 4 sekolah yang dilatih untuk mengembangkan guru baca ya seperti ini. Nah nanti Bapak Ibu bersama kepala sekolah, bersama siswa ataupun orang tua silakan membuat sudut bacanya seperti ini ya. Dihati ya. Nah, kalau umpamanya Bapak Ibu sudah kasih gambar, itu bisa dilakukan dengan teknik yang Ibu ketahui dan Ibu bisa menjadi pelukis. Ya, bagaimana caranya Bapak Ibu? Saya Ibu menggambar di sudut ini kan? Nah, bisa pakai pakai mal ya. Nah, Ibu yang disediakan itu bisa pakai mal. Tapi kalau misalnya total yang Ibu tulisnya masuk. Pakai fokus bisa ya. Gitu ya. Nah, kalau yang nulis sederhana kayak Bapak Ibu. Pakai apa gini deh? Kalau pakai besar itu gambarnya, tempelnya ada semuanya besar gila tuh ya. Pakai spanduk. Hah? Kebalimo, nah, bisa juga gambar gitu. Tapi kebalimo kan langsung nempel lagi ya. Nah kalau nak kita lukis, pakai Fokus bisa. fokus. Ya, seluruh karena gambar. Tema hutan. Hutannya. Tema di gunung. Jadi kalau kita mengembangkan. Kenapa harus fokus? Pojok baca literasi di sekolah itu kemudian temanya satu temanya laut. Nah gambar ya di sini kalau ada ikan atau ikan. Jadi itu adalah yang selanjutnya dulu. Kalau dari situ lukis hilang gambar itu ya. Ya itu. Jadi gambar apa Ibu? Silakan nanti dikembangkan. Kelas 2 tema apa ya? Tema gunung. Nah, apa yang ada di sini? Tergantung kita nak apa misalnya. Jadi harus dimulai tuh kalau ditanya tidak tidak berbuat ya harus upayakan lah ya untuk sudut bacanya ya. Nah ini kan seperti ini bisa Bapak Ibu ya. Nah menggunakan apa? Gambar-gambar yang dilukis. Nah maka tadi perlu melibatkan orang tua karena orang tua kan ada yang pandai gambar. Ada yang melukis, libatkan dia. Ya. Nah,
Nah, di sudut baca ini nanti ada pagarnya, boleh pagar itu bisa beli pagar jadi, Bapak Ibu. Nah, pakai apa misalnya yang bahan bekas, kayak botol aqua ya, biarlah Bapak Ibu jadi pemulung-mulung. Nah, atau misalnya suruh satu siswa bawa satu botol, nanti dicek, dihiasi botol aquanya itu, nanti si pasir kayak satu belajar tumbang kan. Boleh pun boleh ya. Misalnya air tepang dulu, habis kalau begitu air telur boleh buatnya ya. Nanti dilihat itu. Jadi kalau itu apa nanti akan muncul ide kreatif ibu. Oh, arti ini kan arti itu ya. Nah, bikinkan atau rak bukunya. Nah, rak bukunya ya kalau memang bisa buat, alhamdulillah. Kalau tak punya beli jadi pun ada. Tergantung bagaimana teknik bagaimana memperoleh duitnya. Apa dengan soal anggaran kalau sekolah tidak punya, nah kreativitas ibu dan guru apa dengan siswa dan orang tua ya, bagaimana itu inisiatifnya. Ya, dilihatlah setelah ini ya. Nah, ini juga gambar-gambar ya. Ini bukan nilai, boleh ditambah gitu ya, di contohnya yang sudah ada ya. Jadi ada tulisan misalnya di luar ya, ada tulisan kebersihan sebagai daripada iman. Itu termasuk cek modal ya, cek modal. Tidak perlu itu guru atau bapak guru bisa menyuruh siswa ya. Nah kalau yang nggak jadi ada juga kebenarannya baik. Nah ya, terutama jadi di dalam dan program harus menjadi sumber belajar bagi siswa ya. Nah, banyak yang bisa dilakukan, selain memberikan nama-nama kelas, ya. Kemudian atau di kantin, nanti tulisan itu dengan tulisan ada doa makan, ya. Kalau di WC adalah ceknya apa? Nah, doa masuk WC di dalam doa, luar WC ya, toilet ya. Silakan nanti dikembangkan oleh masing-masing sekolah, masing-masing guru kelasnya, ya, supaya kelas itu lebih meriah, lebih menarik jika guru dan siswa betah. Tadinya balik di jam 1, ternyata sampai jam 3 berbalik. Nah, ya, tahu suka ya. Nah, kalau sekolah jelas sampai jam 3 balik. Jam 3 ya. Nah, ya. Nah, jadi ini mengembangkan sudut baca ya. Nah, ini Bapak Ibu, seperti juga ada ya. Jadi di hasil ya, ini ada apa? Pintu sudut, nah itulah dikembangkan ya. Nah, misalnya ini tidak ada rak buku, simpan ini bu. Nah ini ya, bukunya. Nah ada faknya ya, supaya ada lubang diapakan? Pada tadi begitu bu. Nah, jadi buku ya tadi yang itu buku ya. Dia prinsip orang laki, ya. Juga cari yang terlentang, Bapak Ibu. Nah, nyimpan buku pun harus terlentang, Bapak Ibu. Untuk laki ya, Bu ya, buku laki ya. Nah, kenapa yang terlentang, Bapak Ibu? Tadi ya. Nah, yang terlentang Pak ya. Kenapa yang terlentang kan? Supaya mudah di dicari, oh ada kan? Orang asing terlentang aja yang dia ada. Nah, ini bukunya nih. Oh, sambil itu boleh, itu boleh. Ini yang terlentang apa ya namanya? Hah? Oh. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Mana ya? Ada. Nah, contohnya. Itu yang di dindingnya di dinding boleh. Kemudian ini ya, yang diberikan ya. Supaya siswa mudah carinya. Ya, karena di bakunya. Nah, kalau di perpustakaan, buku yang berjenjang ya, lihat yang kalau misalnya di perpustakaan, bagaimana Bapak nyimpan bukunya? Antara level A, B, C. Yang mana di atas, mana di bawah, mana di tengah? A di bawah.
Hah? A di bawah. Nah, yang A di bawah. Kenapa Bu? Bawa ke Karena untuk anak kelas Satu lagi muda. Nah, jadi tinggi badannya kan sesuai, oh, yang satu baru segitu, dan di bawah. Nah, yang B sesuaikan ya. Nah, jadi kalau dia pakai 45 kan ya, sesuaikan, jangan sesuai tinggi badan sesuai kan. Nah, supaya letaknya sama. Nah, kalau saya dalam kelas cukup nih, nah, sekarang aja ya tadi ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu melukis, tidak ada ya soal yang ada dilukis itu Bapak Ibu juga. Ya, alhamdulillah. Tinggal, hah? Oh, ada lama. Kalau apa Bu? Tinggal di apa dia apa dia? baru lagi. Ya. Betul. Baru lagi. Ya. Oke, ada. Ya. Nah, tinggal kita melanjutkan budaya yang sudah baik tadi. Itu kan budaya baik. Kita lanjutkan. Nah, bila perlu, ya, nanti sekolah mengadakan apa lomba. Nah, tiap kelas. Nah, dari mana duitnya? Kalau mana aja. Hah? Bentar. Kemarin Bapak Ibu ya, 2 minggu yang lalu saya kebetulan diundang untuk berjalan di TP2. Nah, itu. Jadi di TP2 nama itu memang murid banyak, murid komisinya berjalan. Jadi dia mengadakan lomba literasi kelas. Jadi antar apa? Antar atau masing-masing lomba. Nah, jadi kelasnya kelas KB, ini semuanya ikut. Alhamdulillah. Di apa? Di upacara berarti hadiah tadi dinilai oleh guru-guru yang nanti bukan guru kelas nilainya, ya. Nah, kita kelas nilainya ya. Nah, berikutnya buat kita Pak, masalah nih. Nah, nanti kalau udah antar sekolah, lanjutkan di antar apa ada antar kelas, antar sekolah di kecamatan, ya. Nah, kecamatan ya, boleh. Nah, misalkan nanti para penutupan KKG ya, nah, Bapak ya, kalau tahun kemarin KKG kan dia nempel di mana? Tahun ini di Cawang ya. Nah, berapa? Tapi yang berapa? Ada 400 guru satu hari. Nah, disinilah diberikan apresiasinya oleh pengawas atau pegawai nanti. Nah, besar cukup jam dinding ya, cukup besar ya. Nah, besar sih, diberikan nanti kerjasama capek kali. Nah, itu untuk supaya memotivasi guru dan sekolah, ya. Nah, bila perlu ada sertifikatnya, ada penghargaannya, ya. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu dikembangkan. Mungkin yang sudah ada yang rusak tinggal dicek dikit-dikit. Nah, di apa di Polresta ya, di apa Dempul ya. Nah, biar bagus sedikit ya. Nah, ini kemudian. Nah, ini di luar apa? Di luar lingkungan sekolah. Kenapa lingkungan sekolah? Nanti di depan ya. Misalkan ada lalu lintas. Nah, tentang lalu lintas. Buat di dinding yang boleh. Ya. Nah, lalu lintas kan ada kalau di TK atau di mana ada lalu lintas dibuatkan itu. Silakan ya. Atau di madingnya boleh ya. Kemudian nah, ini kemudian nama pada tanaman ya, apa yang tanamannya itu ada bahasa apa latinnya kan. Nah, bahasa kemudian ada kalau lomba kan ini dinilai Bapak Ibu. Nama tanaman obatan ya, toga. Apa namanya bahasa latinnya apa, manfaatnya apa. Nah, itu kan lebih lengkap itu untuk obat sekolah sehat ya. Nah, jadi silahkan ya dikembangkan ini contoh penataan lingkungan di luar sekolah ya. Nah, perbanyak dengan tulisan-tulisan dan teks modal tadi ya. Nah, ini ya cara untuk penjenjangan buku ya Bapak Ibu. Nah, ini ada A, memberikan ya dari gambarnya tulisannya sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, gambarnya lebih besar, lebih banyak ya. Nah, kemudian ada yang B1 B2 ya. Ini kan ada bed, ini kan ada ini level 1 ya. Kemudian ada yang level 3 ya. Nah, level 2 ya Bapak Ibu. Nah, silakan nanti ya.
Nah, cara bacanya pun ya Bapak Ibu guru bisa membaca nyaring. Jadi Bapak Ibu bacakan, ya, bercerita menggunakan buku ini, ya, dengan gerak mimik yang sesuai. Artinya kalau marah, ya, ada marah gimana Bu? Kalau jadi sesuaikan dengan apa yang ada di teks ini Bu ya. Nah, jadi kemarin itu dilatih ya. Jadi untuk membaca nyaring pada siswa kelas rendah, ya. Jadi dibacakan apa kalimat ini. Nah, jadi ya, seperti apa di itu ada membaca mendongeng ya, menceritakan. Jadi boleh menggunakan kita bacakan, kita buka bukunya ya. Cara buka bukunya pun ya ada yang buka. Ya. Nah, kita buka ini ya. Ini dikenalkan apa judulnya ya. Kalau memang membacakan itu ada kelas 1. Kalau mereka membacakan enggak belum paham ya. Mereka belum tahu. Jadi kita kenalkan ya. Apa judulnya, kemudian siapa penulisnya, siapa yang ilustrasinya. Jadi dibacakan Bapak Ibu. Ya, untuk kelas 1 dan kelas 2. Nanti dilihatkan ya di gambarnya. Jadi di sini ada memang perlu waktu lagi nantinya. Nah, ini tak perlu, kemudian ini dibacakan ya. Nah ini ya. Jadi ada dialog antara guru dengan siswa. Nah, apa yang kalian di sini? Bu, ada bulan Bu, ada matahari Bu, Pak. Nanti kita apa lagi? Jadi dikenalkan satu per lembarnya, ya. Kemudian nanti kalau dalam teksnya dibacakan. Ini apa? Hari aku boleh tahu kalian tentang pohon palem. Jadi dengan intonasi logatnya sesuai pula. Nah, kalau ibunya keibuan, kalau ibunya garam mungkin nyari sedikit di sini. Satu Bu, satu. Ya. Ada dialognya. Kemudian kalau tadi apa yang terjadi ini kan? Nah, jadi ini untuk menanamkan literasi di siswa kelas 1 supaya dia tertarik loh mendengarkan cerita. Nanti dia akan yang membaca cerita ini. Kalau dia sudah pandai membacanya. Nah, memang di kelas 1 kelas rendah memang masih perlu peran dari gurunya untuk membacakannya. Jadi bacakannya bukan dengarkan. Jadi kita berkeliling, kita jadi fokus nantinya. Kita duduk di depan ataupun kita kerja. Maka cuaca ramai, duduk di bawah, kita dikunci. Kita sampaikan, bacakan ini. Nah, jadi ada dialog di dalam saat guru membacakan buku ini tadi ya. Nah, ini untuk kelas 1. Kalau kelas 3, 4, 5, 6 mungkin tidak sama ya. Kita mereka masing-masing untuk membacanya ya. Nah, kalau ini jenjang buku yang yang agak beda, ini yang level C, beda nggak antara A dengan C Bu? Beda lah. Apa bedanya? Lebih sedikit. Gambarnya kecil Pak. Gambarnya kecil, kalau ini ya satu. Apa lagi? Hah? Ya, bisa kenapa tulisannya Bu? Tulisannya kecil. Kenapa tulisannya kecil? Anak yang bisa baca Pak. Anak yang bisa baca. Apalagi? Mengapa tulisannya kecil Bu? Pak? Usianya lebih banyak. Usianya Hah? lebih. Nah, kalimatnya banyak. Ya? Nah, kalau kan hanya selamat pagi. Nah, ini kan kayak tulisannya ya. Nah, kemudian apa lagi? Literasi yang C. Ilustrasinya sedikit rumit. Jadi kalau kan kita tahu itu gambar apa ya? Nah, kalau itu lebih mudah ya. Ya. Jadi inilah ya tantangan untuk yang kelas A atau yang level C beda ya. Jadi kalau bersatu jangan yang rumit yang level C ya. Mereka tidak bisa bingung nanti dia ya. Nah ini untuk penjenjangan buku jenjang A itu menggunakan kata terdapat 5 sampai 20 kata aja ya. Maka jadi sedikit tulisannya ya. Halaman itu minimal 3 atau maksimal 5 ya. Kemudian B1 menggunakan
antara 25 sampai 40 kosakata ya. Nah, dan seterusnya ya, kemudian B2, B3 ya. Nah, kalau udah C ini sampai 300 kata itu kelas yang atas 56 ya. Nah, karena kemampuan kata dari mereka juga lebih tinggi ya. Nah, ini untuk yang kerumitan dan kata atau kalimatnya ya. Nah, untuk mengetahui ya, siswa itu lancar dan tidak lancarnya membaca, dapat membaca 5 jari ya. Jadi, Bapak bisa melakukan tes ya dengan menggunakan buku ini. Misalnya ke 1 atau ke 2, maka itu level A ataupun A dulu lah ya. Nah, ataupun B ya. Kalau ke 2, ke 1 pakai A dulu. Nah, minta siswa mengambil buku sesuai jenjangnya. Kalau memang tidak ada, ya pakai buku yang bisa ditentukan ya. Nah, kemudian minta mereka membuka dan membaca kalimat pada halaman 2 atau 3. Jadi yang ada ini Pak ya. Bukan yang apa? Misalnya ada kata sambutan Pak. Nah, itu ditampilkan bacanya ya. Salah jadi audio kan. Kalau diambilnya bukunya nanti, itu kata yang tidak dapat dilafalkan dengan lancar oleh siswa. Kata demikian. Kalau umpamanya, kalau dia hanya 0 ataupun 1 yang tidak apa yang kesalahannya, tingkat kesalahannya kecil atau 0, maka buku itu dikategorikan masih terlalu mudah. Ya. Nah, kalau mudah maka cari buku yang lebih menantang bagi anak tersebut karena sudah lancar kan. Kemudian kalau dia yang salah yang hafalnya yang diucapkannya salah 2 sampai 4 itu, nah berarti anak itu keterangannya masih menantang untuk membaca buku itu, maka boleh dikatakan untuk lanjutkan membaca buku yang sama, ya level yang sama. Nah tapi kalau dia tingkat kesalahan dalam pada saat membaca dari sampai 5, ya, itu pakai tangan bisa 5 atau lebih, nah maka itu siswa belum lancar, kemudian carikan buku yang lebih mudah. Nah, tadi kan ini pakai buku level B kan, nah setelah dia buku di level A, ya. Baik itu kelas 3, ya, kalau tadi kan kelas 3 kita coba pakai yang level B, nah ternyata dia masih kesalahannya di atas 5. Maka dia buku yang di level bawahnya, level A ya. Nah, karena untuk memperlancar ya kemampuan membacanya ya. Nah, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan ini, kemudian di kelas 1 ini kan memang perlu bimbingan khususnya ya. Karena kita di guru SD ini kan tidak ada guru BK ya, semuanya guru BK. Guru olahraga juga guru BK, guru BK, guru agama juga guru BK kan. Nah, jadi kalau ada siswanya yang rata-rata yang membacanya lambat, nah silakan dibimbing dibina ya. Nah, jangan dibinasekan Bapak Ibu ya. Nah, bukan dibina, jangan dibinasekan ya. Kemudian ini kesimpulannya dari teknik modal ini ada tulisan, nah, jadi banyak tulisan kalimat yang bisa dibuat oleh seperti ini Bapak Ibu dari memanfaatkan barang-barang bekas ya. Nah, umpamanya Bapak Ibu ingin membuat majalah dinding kelas ya. Nah, gunakanlah misalnya Bapak Ibu letak di kulkas kan, kotaknya kan besar Bapak Ibu, sekarang potong. Nah, hiasi model bunga kayak tempelkan atau di dinding tadi ya, bikin pohon pengharapan. Nah, tulis apa nih? Atau pohon cita-cita ya, itu harus silakan tuliskan C ya. Nah, ini juga termasuk untuk mahasiswa ya. Jadi gunakan bahan-bahan bekas yang murah meriah supaya kelasnya terlihat meriah juga ya Bapak Ibu. Nah, jadi lingkungan yang kayak itu adalah lingkungan yang dimana anak dapat berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak tulisan ya, maksudnya. Nah, baik itu berlabel di dinding ya. Nah, kalau Bapak Ibu kedapatan atau di mana ya tadi biasanya ada di kalau ada karcis ya Bapak Ibu ya. Itu kan ada
lukisan ya, mural, ya kan? Tulis ada tentang pencegahan bullying, itu dan sebagainya itu termasuk salah satu yang bisa dilakukan di sekolah. Nah, kalau ada guru yang paling lukis silakan lukis ya. Bahkan ada sekolah-sekolahnya yang turun Pak, itu lukis ya. Nah, jadi bikin grafik, diagram, ya, peta, pokoknya pakai bikin peta di game ya, yang pakai lukisan boleh ya. Nah, tentang peta Kabupaten Sambas, peta Kalimantan ya, boleh. Nah kemudian, nah ini ya, untuk area lingkungan kaya teks modal itu ada huruf baca. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan, huruf baca itu adanya di dalam kelas ya. Nah lokasi ya, bagian depan, belakang ataupun ruang kelas. Isi rak isi buku, cetak, dapat. Nah kemudian adanya di dalam kelas ya, itu namanya huruf baca. Kalau pojok baca itu bisa berada di ruang guru, bisa berada di ruang kepala sekolah. Mungkin kalau Bapak Ibu ke sana sambil ngantri ruang kan ada kadang-kadang pojok baca, pojok bacanya, ada koran, ada majalah, itu pojok baca. Ya. Kalau di dalam kelas itu namanya duduk baca. Ya. Pojok dalam buku mana ya? Pojok visual. Nah, tinggal bagaimana cara menempatkannya ya. Nah, jadi ada raknya, buku tadi yang keberadaannya berada selentang. Nah, boleh pakai dua kalau sesuai pengertiannya. Nah. Kemudian kalau perpustakaan sekolah, nah ini sudah jelas di ruang perpustakaan. Rak bukunya ditata dengan tangkul ada ke depan. Nah, tangkulnya ada ke depan ya. Tapi kalau udah banyak bukunya gimana ya? Isunya Pak ya, tapi tidak tumbang dan sebagainya. Tapi diaturlah ya. Diberi tali dan sebagainya. Kemudian ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolahnya ada mading ya. Jadi kalau perlu Bapak Ibu setiap sekolah itu harus ada madingnya sebagai papan informasi. Karena di dalam akreditasi itu termasuk penilaian Pak Oslan ya. Nah, mading apa? Mading kelas. Ada mading kelas. Jangan memang mading kelas dinding kelas yang jadikan ditempelin ininya ya. Nah kalau kita pakai kotak sultan tadi, nah diberikan dirapikan untuk puisi siswa, gambar siswa, sebagai siswa ini. Nah, ada tempelan apa? Ada puisi, ada triknya namanya itu yang apa? Nah, ya. Di sekolah itu ada nilai dalam di akreditasi ya, mading kelas dan mading sekolah. Ada poster ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu sekolah wajib ada poster tentang pencegahan bullying ya. Nah, ajarkan untuk menghindari apakah sebagai pelaku ya, sebagai pelaku bullying ya, atau melakukan kegiatan bullying di sekolah ya. Nah, jadi ini lingkungan yang harus dilihat tidak hanya di dalam kelas tapi di luar, tidak perlu di parkiran harus juga Bapak Ibu. Salah satu tempat parkir ya, penunjuk arah toilet mana kan, nah ada penunjuk arahnya. Nah, jadi kalau siswa ke mana-mana, ke tempat liburan, saya katakan bahwa itu ada teks modal yang bisa dibacanya, penunjuk arah ya. Nah, kalau misalnya ke perjalanan kemana pun pasti ada teks modal yang bisa lewati. Nah, itu ke Aruk, itu ke Tepati kan, itu dia yang nanti lengkapi ya. Nah ini merupakan sudut baca kelas ya, kalau juga bisa dikembangkan nanti ya. Nah untuk sudut baca kelas atau sudut baca perlu pencahayaan dan sirkulasi yang cukup. Nah jadi cahaya lampu cukup, kalau tidak ya ada cahaya masuk, jadi kacanya harus tembus ya dalam nanti dan cahaya jadi gelap. Kemudian memiliki lantai yang dalam kondisi baik kebersihannya ya dan nyaman ya. Nah makanya kalau sudut baca di dalam biasanya ya ada tingkat, bahkan ada kulit bantal Bapak Ibu. Nah sampai nak kulit tak gurunya salah ya, ada bantalnya ya. Nah ada bantalnya baik. Nah itu kan untuk menyarankan siswa ya. Balik ya. Nah, kalau kita mahal beli bantal aja, bantal yang kayak yang baik. Nah, murah kan? Arung, itu kan paling jahit di rumah, jahit aja sarungnya kan? Nah, kemudian memiliki tempat penyimpanan buku yang memadai. Nah, jadi artinya jumlah buku dengan rak berimbang ya. Nah,
jangan buku itu mundur, praktis sedikit. Ya. Kemudian memiliki koleksi buku yang direkomendasikan oleh pustakawan. Karena kita kan kadang-kadang pustakawan itu guru dua, nanti buku yang sesuai lah, yang sesuai dengan jenjang kelas, ya, dan peruntukan untuk bagi anak-anak didik kita. Kemudian mengatur sirkulasi buku untuk menghindari kebosanan buku. Nah, jadi maksudnya buku itu misalnya buku itu berada di satu titik aja. Ya. Dari anak ibu kelas 1 sampai anak ibu kelas 6 buku terus bergerak kemana-mana misalnya. Nah, nanti bulan semester 1 loh. Nah, semester 2 pindahkan ke belakang deh, mana yang pindahkan ya? Itu jadi baru bertukar. Nah, ya. Jadi kalau anak dari kelas 1 dulu ke 1 di situ tempatnya, itu karena di situ lagi tempatnya. Nah, bergerak-gerak. Nah, sama juga kalau kita guru kelas kan, dari guru kelas dari pertama ngajar sampai pensiun kelas 1 betul-betul. Ada kan Bu? Ada. Nah, kami guru naik kelas 2 Bu. Ya. Dari SK pertama sampai SK pensiun kelas 1 dolen. Nah, siswa naik kelas, guru naik kelas, gimana yang lain? Spesialis ya Pak, spesialis. Nah, jadi carikan apa ya? Profesionalisme ya. Jadi itu nanti naik kedua, ya. Nah, ya. Tapi dari situ boleh sama banyak ya, dari ketentu dia ya. Jadi kan sudah kedepannya ya. Nah, kemudian menata dekorasi ya, kenyamanan. Jadi dekorasi ruangan ini perlu diatur ya. Nah, ibu-ibu kan harus lebih pandai mengatur ruangan ya. Nah, kita raya punya, jangan di rumah wisata tidak bisa ditata Bapak Ibu. Saya pernah tuh ya, saya belajar kemarin saya masuk ke satu sekolah. Nah, masuk ke ruang sekolah, ruang guru lagi. Ketika masuk, bukan lagi buku udah betul-betul dalam meja. Alihkan dulu. Masuk keduanya lihat kuali kencing dan ada begitu masuk Bu. Rupanya di sini belum masaknya, tidak lalu disekatnya Bu. Nah, datang ketiga saya tahu lah. Nah, terus yang banyak perempuan, lakinya seorang. Dari 6 guru lakinya seorang. Nah, tolonglah itu yang perempuan katanya rapi ya. Nah, bersih itu kan bukunya kemana betul sudah meja. Nah, tolong dia apa? Kemudian kencing yang ada di itu disimpan di mana atau disekat ya. Nah, datang ke berikutnya dah akan berubah. Ini yang saya inginkan ya. Begitu konsisten kelas kemudian ruang perpustakaan ya. Nah, bila perlu nanti tenaga perpustakaan khusus ada ya, ada pustakawan ya. Nah, jadi kalau nanti diakreditasi nilainya adalah 1 nilainya, ada poinnya ya. Nah, kemudian meja kursinya ya. Nah, kalau dengan karpetnya juga disiapkan, membuat dan aturan ya. Nah, aturan tata tertib merupakan tadi. Karena di dalam administratif poin pertama itu adalah tata tertib ya. Nah, tata tertibnya kan ada di dalam kelas, ada tata tertib di perpustakaan, di musola, ada di lapangan olahraga umumnya kan. Ya, ada ya tata tertibnya. Kemudian ya memperbaiki koleksi buku, memperbarui ya. Jadi kalau misalnya ada anggaran yang lebih yang bisa digunakan untuk pembelian buku untuk penambahan di koleksi perpustakaan. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah menulis beberapa buku, nah buku ibu ya simpanan di perpustakaan, jadi biar bisa dibaca oleh anak-anak kita. Oh, ibu dulu pernah menulis buku itu di dulu itu, ya. Nah, apakah biografi ya, tentang perjalanan karir ibu menjadi guru kan ada seperti ya. Silakan. Oh, ibu itu pernah jadi pernah kerja di mana-mana ya. Nanti setelah itu kan jelas ya. Nah, ini ya. Nah, pengaturan yang mana yang menurut ibu yang tepat nih? Nah, yang ya. Nah, jadi yang ada ke depan ya. Nah, bukan yang dekat ke samping ya. Nah, tapi kalau bukunya dekat ke samping itu coba yang cari kan. Nah, ini taburan lagi. Nah, tapi kalau yang ada ke depan ini yang tepat ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang ambil siapnya juga Bapak Ibu ya. Nah, ini ikut berapa tadi? Kelas? Nah, itu level ada 1 ya, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, yang di atas itu kelas yang tinggi dan sesuai dengan foto tubuh siswa kita ya.
di perpustakaan Jom. aman nyaman ya. Luar biasa. Jadi tidak perlu yang barang yang halal, artinya cukup memanfaatkan barang yang seadanya ataupun barang bekas ya. Nah, ada kucing mas. Yang berbeda bisa terrealisasi dan saling. Nah, kemudian Bapak Ibu, bila perlu setiap kelas ataupun sekolah yang di mana kelas ada memberikan reward kepada siswa yang misalnya aktif membaca. Dilihat dari daftar kunjungan perpustakaan. Diberilah dia semester itu yang paling banyak berkunjung ke perpustakaan, yang paling banyak buku dibacanya atau ya buku P, satu ini buku pulpen itu udah menambah motivasi siswa. Tidak perlu yang sampai buku solusin, tidak perlu, cukup satu buku satu pulpen untuk dia penghargaan ya. Dan suka yang penting. Bintang pun sebagai bentuk apa penghargaan kita. Ada juga yang datang ya, ini dari ilustrasi kan. Ada papan kehadiran. Nah, jadi itu ada apa? Itu masuk ke kotak, nanti ada nama dan siswa, foto, ya. Betul. Siapa yang datang paling awal? Bahkan ada yang beli-beli itu kalau datang paling awal. Ada dua poin yang dapat yang didapatkan dari pelajaran pertama. Disiplin Pak. Disiplin. Kemudian kedua, Apa antri kalau kita. Jadi dicokannya kan kalau ngambil. kejujuran. Nah, kalau dia datang ke awal, dia bisa tetap awal. Tapi kalau dia tidak jujur, bisa datang ke nomor yang 5 umpamanya kan, karena ada di luar tadi ditukarnya punya kawan dengan dia. Nah, jadi kan itu juga melatih kejujuran siswa. Nah, tetapi melatih disiplin juga tadi ya. Nah, jadi ada dua poin yang dapat diambil ya. Nah, jadi ya kita berikanlah penghargaan kepada siswa ya atas mencapai prestasinya ya. Nah, pun adakan lomba literasi. Misalnya bulan bahasa ya, bulan Oktober. Laksanakan lomba baca puisi, lomba apa lagi ya. Nah, yang terkait dengan literasi itu salah satu untuk kita memajukan ya. Nah, ada pekan literasi. Nah, kalau misalnya di P5 kan ada pameran ya, pameran literasi ya, hasil karya siswa ya, itu dimunculkan ya di P5-nya. Nah, kemudian membangun lingkungan akademik multimodal itu adalah dengan guru membacakannya, jadi guru membacakan nyaring ya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, jadi ada dialog. Jadi diolahlah buku ini, makanya bukunya tidak panjang panjang. 15 menit paling lama sudah selesai kan. Anak membaca buku secara mandiri maupun berpasangan ya, ada percakapan ya. Atau guru mendampingi dan mengaktifasi anak membaca ya. Nah, ini ya. Ataupun guru jadi teladan dalam hal membaca ya. Jadi sesuaikan dengan jadwalnya. Nah, ya. Ini jadi tidak ada yang akan berhasil kecuali kau yang melakukannya. Ini kata Maya Angelou ya. Nah, jadi kita lah yang memulainya ya. Dan kita juga yang akan melakukan dan kita juga akan mengakhiri nantinya ya. Silakan Bapak Ibu untuk rasa eksis ya untuk ilustrasi ini kembangkan ya. Nah, ini ada video mungkin yang kita duduk sama-sama ya Pak Ruslan. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan pengembangan literasi dan buku baca ini? Bapak Ibu ada yang mau nanya, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Soalnya punya waktu hampir mendekati zuhur. Silakan. Ah, ada yang mau nanya? Atau kas? Oke, Pak. Nah, ini kita coba, ini boleh tutup. Kemudian bisa di apa? Di penanggur, Bu. Di penanggur. Gimana ya? Gimana, Bu? Nah, silakan ini mereka mengajak paguyuban bentuk paguyuban kelas yang di apa itu terkait orang tuanya itu terlibat bahkan ada ngeceknya buat lukisannya kan kalau dia ada punya pengalaman punya apa keterampilan ya. Nah, silakan ya. Saya itu semuanya pasti bisa tinggal bagaimana kemauan dan keinginan pertama ya. Kita seorang-seorang Bu ya. Bisa mungkin menjadi salah satu ditiru ya di sekolah kita. Nah, menggunakan bahan-bahan bekas ya, atau botol minuman yang apa ya. Tema plastik boleh beda-beda Bu. Ada yang gunung, laut, dasar laut ke atau apa udara ya, angkasa ya. Ya, ya mungkin Bapak Ibu ya ini yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf mungkin banyak kekurangan daripada lebihnya ya apa yang saya sampaikan dan ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Jadi saya mohon maaf ya. Dan juga mungkin ada yang Bapak Ibu belum merasa puas karena memang saya tugasnya bukan untuk mendapatkan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi terima kasih atas partisipasinya ya. Nah, kemudian kita sebentar lagi menjelang bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Amin. Terima kasih dan saya ini bila topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Markus dan SPD RBD atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Semoga semakin memotivasi kami untuk meningkatkan budaya literasi di sekolah masing-masing. Kami selaku MC memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Untuk penutup, marilah kita membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu ada tambahan untuk tadi yang top 5 menjawab kuis silakan ke depan. Ada lagi yang saat ini dengan yang minggu lalu minggu lalu Bu Anis, Pak Zul, Pak Juliasa dengan orang yang berpikir. Yang minggu lalu dia 14 itu hanya yang menjawab kuis. Nah, dengan yang hari itu berpikir jadi orang belakang. Silakan. Sambilan orang lagi ya, orang lagi Mas Juliansa dengan Bu Anis silakan. Dengan satu tadi Bu Nuraini, Pak Pur, apa Allah dan Rasid. Satu lagi saya soalnya Buanis silakan. Nah, sambil hidangan dari siapkan tuan rumah silakan untuk mengisi waktu tenangnya sambilan. Silakan Buanis silakan. Penyerahan hadiah dari ya. Tiga dulu. Yang dulu yang kemarin minggu lalu kita dapat yang kedua sekali lagi yang ketiga Juliansa. Nah, maju dulu yang ketiga. Untuk penyerahannya kami mohon kepada Bapak Pengawas, Bapak Kanadori ini.
Untuk yang pemenangnya itu maju ke lagi berani lagi. Ada yang nomor 2 Amala. Yang nomor 3 nomor 3 Asin. Nomor 4 Kak Nadi. Nomor 5 Berani. Nadi. Untuk penyerahannya kami persilakan hormat kepada Bapak Masjid Sarawini SPD untuk memberikan hadiahnya. Fotografer. Kameranya masih buka. Nah, artinya kalau anu ya, tentang si hotel yang handuk. Foto bersama dulu. Nah, jadi. Satu, apa sih ciptanya? Bulat di sini. Dua, literasi. Sebulan dan beli sabun. Untuk kamu dan kepala sekolah silakan bersama Sebulan dan beli sabun. silakan pergi ke kantor. Kepala sekolah ke kantor. Tindakannya sudah serahkan di kantor. Yang kawan-kawannya Yang rekan-rekannya. kantor dulu tindakannya yang belakang. Oh iya, ada cara tambahan buka sayur untuk semua soal dilakukan di ruangan yang tempat sekali store. Kakak makan. Kakak makan lah, kakak sholat. Kalau kita soal pas waktu waktu diarahkan ke ruang atas, ruang itu yang depan, akan Pak. Terima kasih.
Mana?